Oke, selamat pagi teman-teman. Welcome to my channel. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya tadi bangun jam pagi, mau ngembunin burung males karena masih dingin sekali. Takut malah dinginan burungnya. Dinginnya lagi ekstrim ya, beda ya di Jogja. Kalau jam 12 malam sampai pagi kira-kira jam 5 itu dinginnya tidak seperti biasanya, dingin banget. Terus tadi saya bangun jam 7 dan ini kurang lebih jam 8 lebih sedikit. Saya jemur burung karena mataharinya juga agak terlambat mataharinya. Tadi agak tidak terang gitu loh. Ini udah terang jam 8. Saya jemur burung sama berbagi pengalaman sebulan ini merawat burung baru, terus burung baru yang belum pernah pelihara, burung yang udah lama. Maksudnya pengalaman di sini apa aja nih yang dilewati masa karantina mereka selama sebulan ini, dari tanggal 25 nanti, sebulannya nanti tanggal 25 bulan Juni, jadi Mei Juni. Jadi kemarin saya rawat ada beberapa burung baru yang per 25 Mei 2026, nanti sebulannya 25 Juni 2026. Belakang nampak terang sekali ya, karena ini memang cerah, tapi tadi matahari jam 7 belum sepanas ini, jadi cuman saya taruh dulu. Saya tinggal buat kopi sama papakan. Sebelum saya menceritakan pengalaman apa yang terjadi di masa karantina burung baru, terus jenis burungnya apa, mungkin bisa jadi recommended buat teman-teman yang pelihara burung rumahan ya. Ini bukan burung lomba, burung rumahan ya, yang penting bunyi ya, lihat, tidak berperspektif kepada kefaktoran, terus kegacoran yang over gitu, kayak burung-burung lomba ya, terlalu gacor gitu ya. Bisa saja di set seperti itu, tapi tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Begitu juga buat burung lomba, pasti di set ketika hari min sekian mau lomba ya, dinaikkan kadar furnya atau EF-nya atau mandinya dan lain sebagainya. Itu ada perlakuan yang berbeda karena mereka untuk yang terbaik, best competition di arena. Tapi kalau ini buat burung harian aja, buat penikmat, jadi golongannya bukan best competition, penikmat itu ya gimana burung yang biasa-biasa aja jadi mewah itu belum tentu gacor, tapi ada karakteristik mewah itu bisa dinikmati ya, rajin berbunyi meskipun nggak gacor, jadi ada gantian gitu bunyinya. Terus yang kedua juga nggak kalah seperti burung lomba, tentunya nanti kalau udah gacor kurungannya bisa diganti yang ukir, yang apa ya namanya, buat pajangan ya, buat dinikmati, bukan hanya burungnya, kurungannya saja, yang tentunya kurungan juga dengan harga yang ya dibilang katakanlah kita gaji karyawan mahal lah ya, mahal tapi kan unik, bagus, etnik gitu ya, ukir dan lain sebagainya, atau karakter apa gitu ya, atau visual stiker apa gitu ya, kan untuk dinikmati sesuai kesenangannya masing-masing. Nah, ini ada beberapa burung. Sebelum saya menjelaskan hambatan ini yang ada di burung ini, saya mau kasih mereka sarapan. Nah, ini udah redup lagi guys, kelihatannya jadi kamera terang ya, tapi ini redup sekali. Ini terangnya tuh biasa, bukan terang panas ya, ini redup sekali. Ini saya ada di taman rumah, di belakang rumah.
Sebentar saya kasih sarapan dulu. Deret. Sini ada ular hongkong nih di dalamnya. Ini ada ular kandang. Ini ada jangkrik. Kita siapkan di bawah dulu. Saya sambil jongkok ya, karena kursinya buat jemur mereka, buat jemur burung-burung. Wah itu di belakang ada suara-suara itu burung apa ya, ayam-ayaman guys, ayam-ayaman. Kuar 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 kayak suaranya otan itu. Kadang kuk kuk kuk, nah itu kuar 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 gitu. Karena di belakang ini tidak saya bersihkan, jadi kayak kebun semak-semak, ada kolam bekas, ada pohon pisang gitu ya. Jadi biar berbuah, kalau sempat nebang ya buat makanan burung sendiri, kalau nggak sempat ya buat burung liar. Aku senang aja tanam buah, cuman buat ekosistem aja guys, biar ada burung yang main kesini gitu guys. Terus nanam pohon gini, ini pohon kayak buat bunga gitu ya, anggrek ya. Terus ada sedikit luas ruang ada pohonnya kecil, ada pohon apa itu kamboja, itu buat ngantolin penjara gitu ya, buat manas-manasin burung gitu ya. Ini sedikit taman saya guys penampakannya. Ini kamera menghadap ke cahaya karena saya di teras pinggir belakang rumah. Ini saya mau ngasih vitamin dulu. Vitaminnya apa? Kita kasih karena ini macam-macam ya buat burungnya, nggak cuma satu jenis burung. Oke, kita balik kamera dulu ya guys, bentar. Makan ya. Nah, nampak bunyi renjaknya. Kita nanti sarapan sama nyemur. Sambil mantau-mantau burung, tadi saya kasih ulet yang seperti ini, ulet hongkong yang putih ya. Tidak beli ulet hongkong itu 1 on gitu ya, 5.000 gitu, 6.000 gitu ya. Nah itu nanti gunanya bukan untuk dikasihkan terus, tapi untuk kalau pagi sama sore aja. Itu tadi yang saya kasih ulet hongkong putih itu berenjak sama opior satu-satu ya, satu-satu dulu, nanti saya jelaskan kenapa dikasih satu-satu sama efeknya apa gitu ya, pengaruhnya gitu ya. Kalau ular kandang itu buat nanti kita ayak buat hariannya penjak, hanya penjak aja yang makan ular kandang, insektivora. Sekarang kita kasih jangkrik. Jangkrik itu satu-satu saja buat podang dulu. Jangkrik
Jangan beli jangkrik, jangan yang hitam-hitam ya guys. Ada dua jenis, ada yang agak hitam sama ada yang gue beli yang kuning. Gue juga ada yang lebih kecil dari ini, yang masih agak kecil, itu bagus. Bering ini kuning, jadi jenis jangkrik ternak yang kuning. Ada yang dari biasa, ada yang hitam, mananya ada yang hitam, ini kan kuning. Nanti gunting, gunting di situ udah panas, gantung tinggi kamu biar bisa lihat mana-mana. Terus ini buat terucuk. Nah, terucukan itu pelihara pertama dipelihara itu nggak suka jangkrik guys, soalnya ular hongkong yang putih doang. Tapi nggak apa-apa, jangan banyak-banyak, 3 ular hongkongnya, 3 udah bagus. Apa dikasih 3, nanti tak kasih jawabannya. Ini kenapa tak kasih 1 dulu, nanti tak kasih jawabannya dan pengaruhnya ya. Nih, itu. Ini terucuk tadi pegang pelengkong, nggak mau langsung nyamper dia. Ini. Tapi dia mau dimakan. Tadi jangkrik yang agak gede kan, bagi 2 sama rengganis. Nanti kita zoom ya. Kita zoom di video yang berbeda, tapi uploadnya sama. Terus buat si gunting sudah satu-satu semua, si gunting juga satu. Ini si gunting ada di sana guys. Nah, itu dia si gunting. Itu di sebelahnya si gunting ada kepodang emas juga. Kita kasih dulu, mana tadi gunting. Terus ke podang yang gede, podangnya besar. Karena podangnya agak adik mereka. Selisih 6 bulan, umur 8 bulan. Podang aku kasih jangkrik apa sih suka aja. Nggak pakai pinset susah ya, hewan kecil-kecil lari terus. Kasih podang dulu. Redup lagi ya. Ini redup lagi ya guys. Ini redup lagi. Nah, nggak sepadan tadi, redup lagi mataharinya. Jadi terang tapi nggak anget. Kita ngopi dulu sambil udut dulu. Pantulan cahaya kameranya auto ke saya, jadi yang belakang lebih terang. Nah,
Untuk burung perenjak ini guys, untuk burung perenjak tamu, perenjak lumut, perenjak tamunya sepasang cowok cewek, perenjak lumutnya satu jantan dengan ekor tuncang yang sudah mulai tumbuh panjang kayak ciblek. Pokoknya panjang guys, kayak ciblek, itu panjang mas, setir ya, ganteng. Baru pertanggal 25 sama si Opior sama si Rengganis. Kalau rujukan udah gak lama, dia udah ada ya, 2 tahun di sini. 2 tahun itu baru mulai rata-rata. Ini burung banyak hambatannya, banyak, bukan minus hambatannya, sakit lah apalah, pornya harus gimana lah, kasih por ini mencret, kasih por ini mencret, kasih por ini mencret, kasih mix mencret, dan cocoknya apa, ternyata yang biasa-biasa saja. Jadi guys, teman-teman, kenapa kasih satu itu dulu, teman-teman, dia lagi jemur, itu cuman buat tenaga ya, buat sarapan lah, sarapan cemil dulu satu, memancing dia bunyi-bunyi. Nah itu kan ada kek itu perenjak lumut atau perenjak bawah atau apa, pieng atau kinenen apa sama. Tujuan mulai ceruk gitu apa terdengar. Satu petang buat sarapan, buat mancing dia bunyi-bunyi sama dijemur. Terus sekali juga kita perlu siul-siul guys, biar dia apa ya yang punya. Nah itu kemarin ada kendala selama karantina sebulan. Jadi kalau teman-teman pelihara burung baru, apapun burungnya, kalau perenjak jelas nggak usah dimandikan, nggak apa-apa. Yang penting yang terjelas itu, yang terpaten tuh kalau pelihara burung baru jangan dimandikan. Terus biar dia, teman-teman tuh tahu dia mandi sendiri di cepuknya agak longgar gitu ya, kasih agak lebih besar dikit, nggak usah besar-besar banget. Kalau dia mau mandi berarti dia tandanya sudah mulai adaptasi dengan lingkungan baru di tempat kita gitu. Jadi udah mau mandi itu pasti udah adaptasi guys, mulai adaptasi mandi pertama. Nggak usah dimandikan, biar dia mandi sendiri. Nanti kalau dia udah mau mandi sendiri, teman-teman mandikan pun dia tetap mandi sendiri. Nanti kadang setelah dimandikan kurang marem dia mandi sendiri. Jadi kalau untuk burung rumahan ya buat iseng aja mandiin burung ya, mau mandiin ya mandiin kayak orang rawat lomba apa. Enggak ya biar mandi sendiri, kasih aja cepuk. Mana mereka juga tahu kapan dia harus mandi. Kalau terujukan tuh pagi jelas. Kadang kalau suasana gerah itu selepas maghrib sekitar jam 7 malam, kadang dia habis, karena saya habis pulang kerja itu mendekati maghrib ya, jam 5 ya. Dan saya bersih sampai habis maghrib, udah jangan semua, udah selesai itu tinggal rokokan sama saya pantau sama ngopi, dia mandi kadang-kadang. Tapi yang jelas kalau seringnya pagi, kerjaan rajin mandi pagi, rajin ke podang sama pagi dia pasti mandi. Kadang saya belum bangun tidur aja dia udah mandi. Kalau untuk perenjak jarang, tapi kadang malam, kalau ini kan nggak tak rodong, juga dekat lampu malam habis dibersihkan gitu ya, jam-jam 7 ya, setengah 7 gitu dia cuci muka. Jadi kalau untuk serangga itu biasanya mandinya nggak cebur ya, cuci muka ya, cuman mukanya aja yang basah, jadi gunting. Itu juga malam, dia jarang dia pagi mandi. Nah dia burung hangat ya, nggak suka dingin yang dingin banget kita nggak suka. Jadi kendalanya kemarin itu kalau untuk burung rengganis atau setelah terujukan ya, jenis terujukan burung pemakan buah ya, mau serangga gitu ya. Tapi dominan ke buah itu buah wajib ya. Jadi ketika saya kasih por
Kalau di penjual itu kan furnya mereka kasih paling BR ya, BR ayam ya, biar buat nggak kurus, biar stamina terjaga, karena itu penggemuk soalnya ayam dagingnya. Ayam kan bukan ocehannya, daging. Kecuali ayam hias seperti kate, ayam ketawa mungkin selain daging juga dikasih yang makanan yang buat ngoceh, buat apa, buat luruk gitu, buat hijau ya. Nah itu saya kasih karena kebetulan spornya habis, saya kasih spor yang racian guys, yang proteinnya itu sekitar 23 sampai 25 lah kalau dihitung pakai kalkulator. Ada tepung jangkriknya, ada tepung protonya, kemudian diracik sama SKM sama Leopard ya. Nah itu dia mencret guys, jadi kalau ketinggian protein dalam arti fur ya, dalam furnya itu mencret. Justru pemulihannya agak lama kemarin, ada seminggu. Saya kasih Vitacik, tetap ada jengkeruh, ngembung jengkeruh, tapi matanya doko. Nah ini kena apa ya? Terus kalau ketinggian EF itu daerah alis matanya itu enggak sebelah guys. Jadi kalau kita di ini ya, di alis, di yang pas tulang alis ini ada enggak, tak kira itu ada parasit atau apa dari EF atau jangkrik atau apa gitu. Kalau di penjual kan cuma dikasih pisang sama PR, kandang ombyoan itu ombyoan cuman karena dia rajin bumi, badannya juga gede, ambil lah dia Rengganis ini. Kalau orang bilang itu ya tidak gunung ya, tapi ini bukan jenis cucak sebenarnya ya, bukan jenis cucak, cuma mirip, tapi dia masih di keluarganya kutilang ya, masih di keluarganya terujukan. Kalau istilahnya ya terujuk gunung, terujuk pegunungan ya, dia di gunung, tempat tinggi dia kalau Rengganis, nggak mau ke pemukiman biasa. Nah, itu pada titis guys, miring semua, belum pegarin semua, madepnya pun sama semua, kelihatan semua. Itu si Alper saya terima di sini guys. Opior, itu keluarganya bersih kan, yang burungnya nih, nampaknya. Nah, udah mapan ya guys, sebulan ya, udah mapan, makannya dokoh, nggak mencret, setelah semua, kayaknya, nampak ya, nggak mencret, suka mandi, suka udah ngomong putih. Kalau jangkrik dia kurang begitu suka guys, nggak tahu kenapa dia nggak suka. Panggang, panasan. Untuk opior itu nggak tahan panas ya guys, dia sukanya yang kayak si retu ya, sukanya di anget teduh gitu ya, panas cuman dia harus kenaungan itu teduh gitu kan. Nah itu mbret itu datang guys, temennya guys, mbret kaji cewek ya, bagus ya, coklat tua, kepalanya putih, unik ya, itu mencret. Jadi kalau teman-teman pelihara burung sekelas terujukan, tulang emas, terus apa ya, kinoi, cak hijau gitu ya, cuman buat teman ya, itu malah furnya biasa. Kalau topsong ya topsong aja, nggak usah diracik guys, topsong
Nanti raciknya cuman 1:1 buat variasi warna aja. Nanti carikan fur yang rumput paut sama kuning yang biasa. Itu kan rumput paut kan buat serat karena mereka pemakan buah lah. biar lebih pasta lagi eoknya. Akhirnya itu cuman buat variasi warna, biar ya kita juga nyawang kan, ada kuning, ada hijau, ada merah. Bagus. Mereka doyan, biasanya doyan. Mixnya cuman itu. Jadi ini saya kasih fur halus semua, sementara belum ke transisi fur kasar begitu. Jadi sama buah, kalau EF juga jangan kebanyakan EF mencret guys ya, kayaknya putih tapi mencret ya, istilahnya bukan berair karena dia tipis ya, kan urin ya, tapi mencret, nggak masta itu. Jadi tainya tuh jatuh plek hancur, terus kayak cemek gitu ya, cemek gitu. Tapi kan ini pakannya juga ya bagus, jadi nggak bau-bau. Ini saya kategorikan mencret. Terus yang mulai pulih itu fur tetap tak kasih EF, tapi cuma tak kasih 1 jangkrik doang, nggak tak kasih ular Hongkong karena panas lah. Nah jadi begini. Itu ya 2 minggu guys sembuhnya. Dia udah 3 minggu, 2 minggu sakit terus minggu. Itu ada kutilang, ada temennya datang guys, 2 kutilang seret, 3 amprit kaji menghampiri pohon kates, tapi belum matang katesnya. Ini 2 kutilang ini kayaknya apa sama saya guys, soalnya saya tak gantungin pisang dulu, saya tak tinggalin pisang di meja gitu, dia mau ambil, terus tak taruhin di lepek gitu, ditaruh di kursi bekas jemput, dia turun makan. Liar guys, tapi dia sering kesini nengok. Ini cuma 2 itu, nanti kadang ngajak teman-temannya, tapi yang dominan 2 cowok cewek tadi, mereka udah lagi. Jadi kayak di luar negeri ya, dikasih makan punya datang udah semi liar jinak gitu ya, udah tahu macam nggak mau deket dulu ya. Itu kendala di burung terujuan, burung renggani sekelas keluarga burung kutilang itu ya, atau burung pemakan buah sekelas. Iya itu atau sejenis atau satu keluarganya si kutilang ini, cucuk ini begitu ya. Jadi dia malah peletnya kalau topsong ya topsong aja, paling variasi ya rumput laut sama itu dicampur, diopek jadi satu. Nah pisang udah cukup. Kalau pas mencret nggak usah dikasih EF nggak apa-apa, tapi saya kasihan ya, tetap ada unsur EF yang masuk serangga ya, karena mereka nggak cuma buah doang, serangga doyan, dan dia senang banget sama jangkrik. Kalau si Rengganis langsung suka. Kalau lucuan dulu jangkrik malah takut guys, cuma diliatin doang nggak dimakan. Kalau ular Hongkong yang putih dia suka dia, tapi cuma saya kasih 3. Jadi kalau pagi aja, kalau sore 1. Jadi perbandingannya kalau sore 1 pagi 3, rata-rata kayak gitu ya. Ini bukan soal settingan ya, tapi ngepasin metabolismenya dia biar nggak mencret, biar nggak apa ya, bukan ke masalah dia harus berbunyi dan lain sebagainya, kegacorannya dia enggak. Kalau di sistem gacor nanti bodol semua bulunya guys, bulunya enggak, walaupun nggak bodol kayak pitik balik gitu. Harus lah untuk burung kepodang sama kemarin for habis itu ya, bulunya agak bukan kusam tapi kayak jepit kayak apa ya, kayak bodol lah, kayak ada yang lepas gitu, tapi bukan rontok. Itu tanda ketinggian furnya. Jadi furnya pakai biasa-biasa aja. Potang juga buah serangga ya, makan buah dominan buah. Untuk Sri Gunting itu sama, cuman dia sekelas berenjak, sama dia sekelas berenjak, cuman masih metabolismenya tinggi berenjak. Sri Gunting masih jangkrik 3-5. Tapi kalau berdasarkan saya kasih tadi itu, kalau ngasih EF jangan kekenyangan. Jadi ukuran tembolok misalnya kalau 5 kan jangkrik 5, dengan tubuhnya temboloknya paling seberapa ya, jadi dikasihnya 3 lah maksimal.
atau 2 itu nggak apa-apa guys. Yang penting furnya dibagusin, kalau digaporin dulu terus digunting. Tapi kalau berenjak itu wajib EF, jadi furnya itu hanya buat sampingan kalau kehabisan EF nya aja, jadi dibalik EF nya jadi furnya kayak aslinya. Soalnya dia setiap menit pasti makan, kalau nggak makan ular kandang, gembung, nyilet, mati, pasti mati. Soalnya saya ada punya satu mati berkorban, cewek dulu. Ini dapat perawatan cewek dari teman satu, ini harganya agak mahal ya. Kalau ngombyok 30.000, ini 4 kali lipatnya, tapi udah jelas hidup. Yang dia rawatan dari kecil, ya nggak kecil-kecil banget, dia masih giras. Emang tipikal perenjak itu nggak bisa selulut banget, jinak banget nggak bisa, malah nggak bagus ya. Perenjak itu jinaknya kalau deketin nggak gelapaan gitu aja udah kan. Lompat tetap lompat emang aturnya, dan dia harus lompat. Justru kalau dia nggak lompat itu tanda tanya. Yang ini jarak 2 meter sama saya, biasa aja makan aja. Nah, bisa saya cemilan, dia mulai orek-orek sisa kemarin ya, sisa kemarin, dan harus dijemur. Tahan guys, kalau perenjak dijemur tahan, jemur pagi tahan. Tapi nanti sekiranya jam 10 ya dientas, diangin-anginkan aja. Yang penting tempatnya terang, yang pinggir-pinggir kayak gini guys, terang. Jadi ketika yang panas tadi kan hangat gitu ya, nah dia suka kayak gitu, teduh tapi hangat. Pengalaman itu mulai bunyi guys, kita pantau itu perenjak lumut di pohon kamboja itu. Nah, di pohon kamboja saya zoom dulu, mana anaknya. Nah ini anaknya, potongan aqua ya. Ini ya guys ya, nah, nih pengalamannya gitu. Perenjak juga gitu ya, kalau furnya itu bagus ya SKM ya, SKM campur leopard. Kalau fur biasa itu dia, karena dia metabolisme cepat, pemakan serangga kelas berat ya, golongan badannya kecil, itu harus makan EF. Jadi nggak bisa ular kandang disetting, ular songong disetting nggak bisa. Ular kandang wajib setengah cepuk kecil yang bulat buat nektar, itu ukurannya. Itu sehari, kalau masih awalan itu habis ya sehari gitu. Tapi nanti kalau dia udah adaptasi itu pas sehari segitu lah ukuran dia. Nanti sore baru dikasih segitu lagi terus sampai pagi. Nanti pagi tinggal dicek, paling nambahin dikit, tinggal kerja. Saya bisa nikmati burung itu ya pagi gini, kalau hari Minggu. Tapi kalau hari Minggu, maaf tangan saya, pagi hari Minggu gini sama ngopi ya. Kendalanya biasanya di pencernaan guys, yang itu berbahaya sekali ya, daripada bedul bulu itu. Kalau pencernaan bahaya sekali, bisa mati ya. Jadi harus segera ditangani ya. Kalau dikasih vitamin Vitacik misalnya sekali 2 kali dia nggak mempan, nggak ada perubahan. Tapi makanya tokoh ya udah Vitacik itu buat kalau siang aja, nanti sore terus kita pulang kerja diganti ya, ganti air biasa. Terus airnya nanti kalau bisa, kalau pas netes itu pakai air ini dulu, air mineral botolan dulu ya, biar steril. Biasanya bukan bakteri kan, jadi sistem pencernaannya belum cocok makan fur, penyesuaian.
transisi, makanya ada masa karantina burung kan. Dia harus makan fur, meskipun ada buah dia harus makan buah, harus makan fur juga, dan pastinya dia mencicipi fur. Dan kalau untuk ngefurin burung buah gampang, burung apa aja sih sebenarnya itu dikasih gula bubuk guys. Jadi 1:10 gitu, tadi atasnya dikasih gula bubuk dulu dikit. Kalau dia rasa manis nanti dia makan langsung ngepur. Selanjutnya udah ngepur ya nggak usah, karena gula kan energi instan, jadi buat mereka mancing mereka makan fur. Untuk burung pencak kemarin saya kasih mix ya, sajian 1:5, satu fur jangkrik. Fur jangkrik itu jangkrik tepung jangkrik, protein di atas 50% jelas. Itu untuk 3-5 bungkus. Kalau 3 itu masih ketinggian kan, jadi masih ada bulu yang jatuh. Jadi kita juga memperhatikan itu ya, kalau ada bulu yang jatuh. Karena dia pemakan air, kita nggak memperhatikan dia seberapa makan air, dia udah punya ukuran sendiri kan, dia harus makan ular ya. Tapi bukan karena makan ular yang jelas fur, kalau dia mencicipi fur. Ketika dia mencicipi fur, ada bulu yang rontok atau digodong mah rontok, jangan digodong ya, berarti kepanasan. Jadi kalau furnya tinggi nggak usah digodong, biar kena angin malam juga nggak apa-apa, hangat betul. Jadi kalau mau digodong ya tingkat proteinnya gajah betul rendah, itu diturunin. Jadi gimana 1:3 untuk skalanya. Untuk harian kan, ini harian, yang penting nggak gembung nggak nyilet. Ini kalau gembung tuh nyilet soalnya. Proteinnya tinggi tapi nutrisinya kurang, cuman protein doang, kayak serat apanya pasti kadar fur ini kurang. Yang pas itu SKM halus sama madu halus. Nah nanti kalau untuk madu, semua madu halus sama yang hijau itu rumput laut ya buat serat. Nah, itu 3 itu guys, 3 unsur itu. Kalau ini kan madu susu, yang 2 ini leopard sama SKM nya, aromanya kan wangi gitu. Nah ini untuk seratnya itu rumput laut, itu 1:1 dicampur di wadah, sampai dicampur tinggal disimpan aja. Nggak usah pakai tepung jangkrik, nggak apa-apa, nggak usah pakai tepung kroto, nggak apa-apa. Mau dikasih kroto seminggu sekali, kalau punya uang buat beli kroto ya nggak apa-apa kasih. Kalau nggak ada ya yang penting ular kandang. Ular kandang menu wajib, itu pengalaman. Meskipun dia mau fur, ini udah disipin fur semua sebulan ya. Sebulan ini saya udah perhatikan, kita ada bekas patuan fur, terus kotorannya udah ada unsur fur. Kalau pemakan serangga kotorannya putih nggak usah takut ya, nggak usah takut. Memang dia makanannya kayak gitu, yang penting pasta. Jadi kayak mini pelet, kayak mini furnya dia. Kalau misalnya mini fur itu kan kecil-kecil yang kayak pleci gitu ya, ukurannya kecil-kecil kayak takari gitu ya. Yang penting pasta gitu, nggak mencret ya, bagus kering. Nah kalau burung buah terlalu putih malah jelek guys, putihnya harusnya nggak dominan. Ini udah mulai panas ya, kita terbitkan dulu. Ini udah nampak hangat, kita terbitkan dulu. Takut ini itu dia.
Ini buat burung liar lah. Untuk pencak sengaja saya jemur ya guys, lama ya, bagi mereka nggak apa-apa, kita jemur lama biar bulunya bagus, biar motor bulunya bagus. Itu tak jemur di tempatnya teduh kena pohon, tidak di pohon. Ini masih panas pun tidak di pohon, tingginya tentunya beda pohon yang lumayan banget. Dengan itu perenjak lumut sama kayak ciblek kasveresinya, itu baru satu, dia ada beberapa variasi suara. Nah, untuk burung harian ya dia sering tahu gini nggak apa-apa, tapi jaraknya diatur, jadi sengaja deket burung-burung besar, duduk ngodang gitu. Yang satu di sana, yang satu di tengah, yang satu di dekat sini pojok, jadi biar nyaut, satu bunyi nyaut semua soalnya kalau pencak. Cuma untuk pencak tamu belum rajin ya guys, belum rajin ya, terus sesekali aja yang gacor pencak lumut. Aku baru pertama kali pelihara pencak, takut kembung, takut mati, dan mati satu. Terus saya beli lagi cewek, yang mati cewek. Cewek sama cowok itu beda kan. Kalau ini yang cowok itu hijauan, jadi abu-abunya itu hijau ya. Karena ada yang abu-abu putih kayak ciblek, ini agak hijau, karena dia tidak dominan, ada hijau kuningannya. Cowoknya badannya gede, yang cewek itu badannya kecil tapi kelawu ya, kelawu abu-abu putih. Memang tipe bulunya itu jenisnya abu-abu putih, jadi beda, bukan beda jenis ya, beda warna bulu. Memang ada dua, ada yang abu-abu putih atau kelawu, ada yang hijauan. Jadi hijauan itu bukan karena dia masih kecil ya, memang warnanya hijau dari sendiri, bawahnya putih. Terus yang kepalanya tetap sama, ada orel-orel bata gitu. Tapi kalau yang hijau dadanya lebih ke kuning, nggak putih, dada ke bawah sampai ke dubur pantatnya dia. Kalau yang kelawu, yang hijaunya kuningnya itu putih, untuk yang hijaunya abu-abu. Tapi nggak tahu juga, kayaknya ini hijauan. Karena dia udah gede ya, dia udah mutasi, masih muda pun udah mutasi. Cuman soalnya bodol, ini udah komplit semua bulunya, komplit, sudah saatnya dia ganteng ya. Biasanya burung kalau udah komplit, ganteng, klimis, pede nah sama dirinya sendiri, oh saya ganteng, pasti bunyi. Cewek juga tipenya cantik, pasti bunyi, pede, oh cantik, sama kayak manusia ya. Kalau bulunya nggak komplit ya ada malu-malunya ya, isin malunya, wah bulu masih jelek di sana kok lebih bagus. Yang mereka juga pamor dari komplitnya bulu, warna bulu itu pamor dari bulu. Rambut atau bulu adalah mustika, itu benar ya. Bunyi-bunyinya rajin ya, cing. Nanti kalau ada kira-kira ada dari kebun suara asing atau dari sebelah, kan ini burung lomba semua sebelah rumah, nyaut tak 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 lama gitu ya. Klik 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 klik, cuit 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 cuit. Ada sekitar berapa variasi ya, enggak 3 ya 4 variasi dia. Terus yang variasi kelima ini kayak ciblek, ceklik 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 ceklik, tapi masih jarang, masih ciblek, cekliknya masih ciblek.
Kalau surasinya kan wik 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 gitu. Tadi kan tik 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 tik. Cikgu 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 cikgu. Ada jengkoknya. Variasinya banyak. Kalau nggak tamu dikit guys, walaupun bisa dia cuma ngalun sama papat. Jadi injek 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 sama injek 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 gitu. Yang cewek ya juga gitu, tir gitu kan, monoton, lebih ke monoton, terciri. Jadi kalau piara harus sepasang, tapi kalau buat masalah tunggal ya bisa cowoknya doang, bisa ceweknya doang. Tapi ngajarin si cewek itu susah guys, bisa ya, adaptasinya harus benar-benar adaptasi. Ini aja di sini baru saya dengar dua kali bulan tadi pagi bunyi tir, tak lama nggak bunyi kan. Kalau yang saya perhatikan ini modelnya dia kayak kenari ini saya. Jadi meskipun bunyinya kecil, jadi kurungannya itu harus lega ya guys. Ini kurungan kecil D23, kayaknya kurang luas sedikit. Mungkin seukuran minyaknya itu rujukan kurungan labet itu, kapsulnya labet itu. Tapi takutnya nanti rujinya aman nggak ya, maksudnya jarak ruji itu. Karena yang mana yang mati yang sebelum ini, itu dia bisa lolos ya. Yang pertama bulunya belum komplit, yang kedua masih ngeruji ya, masih ngejet gitu. Jadi kepala lolos sekalian bisa keluar langsung. Untung aja dia nggak, karena belum komplit nggak terbang ngejet langsung gitu ya. Jadi tak tangkap, bisa saya pegang lagi. Takutnya gerak ruji. Jadi mau beli online itu nanti kalau dapat yang biasa-biasa, kalau beli yang agak merek jelas rujinya ya agak mahal juga ya, kantong ya. Tapi biarin aja lah, dia adaptasi di kurungannya dulu, biar mau bunyi-bunyi dulu. Nanti agak mungkin kalau nggak menemukan yang kayak model lama ya, labet yang lama atau minion labet yang lama itu kan rujinya 1,2 cm atau 1 gitu. Kalau yang baru-baru ini kayak nggak presisi guys, ada yang jaraknya itu selisih gitu, nggak sama gitu membuatnya itu. Makanya harganya murah atau apa gitu, itu juga nggak tahu. Dia agak lebar-lebar ini punya si Rengganis. Tadi saya buat Rengganis, jadi mungkin saya cari yang di 27 pleci ya, dinaikin 5 cm diameternya, nah, agak lebar dikit lah. Kayaknya sih berencana untuk maksimal rajin bunyinya ya kenari, burungnya kecil tapi minta tempatnya lega gitu kan. Amati kayak gitu. Kalau burung enggak, burungnya kecil mau bunyi tapi enggak serajin aslinya, enggak serajin yang kita harapkan itu. Biasanya kurungannya digedein beda ya. Nah, tapi untuk kurungan kecil juga masih bisa terbang ya, satu terbang gitu, enggak apa-apa lah, cukupan. Cuman kalau untuk napas lega apa geraknya dia lega ya agak gedean dikit, biar dia mapan dulu. Udah mapan baru mapannya itu mapan yang enggak ngejet gitu ya, kita ngerti nanti baru kasih yang gedean gitu ya. Jadi aku tahu burung kolibri konin atau kolibri ini apa namanya, sogon itu dia kan badannya kecil ya, seukuran dia ya. Itu enggak lolos, cuman aku takutnya kepalanya kan beda ya, kakinya kan beda, takutnya lolos. Kita bisa dicoba lihat dulu sih. Kalau pakai kurungan minion yang minion, kurungan robot yang lama yang masih ada jendelanya buat makanan biji itu yang bisa dibuka bawah itu rapet guys. Maksudnya jaraknya tuh konsisten kurungan, jarak rujinya kurungan besi. Yang baru-baru ini kadang murah ya, 50.000 80.000 biasa-biasa itu. Masih
merek-merek biasa lah, bukan merek-merek butterfly, dragon gitu ya, yang harganya 150 ke atas gitu ya. Itu nggak presisi saya, jadi rapat-rapat ada nggak presisi ya. Terus ujinya pun beda ya, bisa tipis-tipis. Sebenarnya nggak apa-apa sih asal presisi, nggak pak, itu aja pengalamannya guys. Jadi for itu juga bisa buat mencret ya. Ini udah berkondisi semua, udah mulai berkondisi semua. Wah ini udah sejuk lagi guys, nggak panas lagi nih bang. Jemur cuman berapa ini ya, sejam. Ini lagi kan dia, ini udah mulai rajin si lumut ini. Nanti tinggal kasih EF nya, ular hongkongnya nanti saya kasih 2 lagi, yang salahnya 3, tapi nanti udah ada dulu. Terus ngecek ke ular kandang sama ganti air. Udah, ini airnya kemarin sore masih bersih, paling nggak tak ganti. Biasanya cuma nyuci karpet aja ya. Jadi karpet itu ya mempermudah kita membersihkan. Jadi kalau satu kurungan itu harus ada 2 karpet, jadi kita nggak terlalu lama nyikat baru masukin lagi, itu nanti dia udah nelek lagi guys. Jadi begitu kita ambil langsung ganti yang baru, yang lama kita keluarkan, dan tutup pintu, makanannya masukin semua, udah selesai. Kita cuci yang karpet lama, jadi kurungan nggak kotor kalau kita harus pakai scrub gitu ya. Lebih cepat lah, lebih simpel, meskipun ya masukin karpet ya, tapi biar habis burung nggak takut juga sama karpet. Saya ramein semua, cuman yang ini karpetnya belum beli, bisa kasih kardus ya, potong bulat, terus kemudian tak ganti. Setelah potongan kardus yang baru saya masukin. Bisa 3 hari sekali guys, jadi 2-3 hari itu nggak tak bersihin teleknya. 3 hari sekali lah saya copot, ganti baru, cantelin lagi. Jadi kalau untuk seharian tuh nggak ada interaksi sama burung ya. Interaksinya cuma ngasih air doang pagi, pulang udah sore bersihin, udah gitu aja. Ini aja hari Minggu ya, hampir 1 jam pengalaman kita. Jadi kalau untuk burung buah itu fornya biasa-biasa aja, kalau topsong ya udah topsong aja gitu. Kalau mau di mix ya sama rumput laut yang paling bagus, topsong rumput laut, topsong biasa, udah di mix campur, beli satu-satu ya, kasih udah itu aja, nggak usah dikasih sajian apa biar gacor, jangan mencret, bahaya. Pencernaan lebih bahaya daripada kebanyakan EF ya. Tambah kasih buah, ini buah pas habis. Jadi sini cari pisang buat burung yang putih atau pepaya banyak ya. Cari pisang itu agak gampang-gampang sulit, jadi belum tua pohon aja udah di toko burung udah antri-antri guys, sudah habis-habis gitu. Jadi ini 1 hari ini nggak tak kasih buah, kan nanti sore saya kasihkan, terus besok pagi saya berikan ke dia. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting udah ngepur, gampang ngepur. Burung serangga juga gitu, kalau ada bulu rontok, kalau pakai pakan racikan itu proteinnya ketinggian, jadi nanti bisa dicampur fur biasa ya, bisa dicampur fur biasa atau dikasih fur biasa 1:3, 1:5 ya. Memang kita nggak bisa langsung mutus sih, kita lihat burungnya, oh 1:3 masih ada yang rontok dikit 1-2, dikasih aja 1:5 ya. Kan yang penting bukan masalah protein tingginya ya, yang penting metabolisme sebenarnya. Jadi pencernaan lancar, bagus, tai pasta, pasti gacor. Karena unsur nggak bunyi itu kadang pencernaannya ada trouble, meskipun burungnya nggak apa-apa ya, burungnya biasa-biasa aja gitu, tapi ketika eoknya atau taiknya itu mencret, itu pasti ada yang nggak beres di pencernaan. Penanganannya ya kalau nggak usah dikasih fur dulu, kasih buah aja. Kalau nggak tetap kasih fur halus, kasih buah, nggak usah kasih EF,
bisa. Nanti kasih airnya kalau pagi aja 1 gitu, jangkrik 1 udah cukup, jangan banyak air dulu biar pencernaannya menyesuaikan. Dan yang paling bisa nyembuhin cepat itu malah pepaya, burung pemakan buah. Kalau burung pemakan serangga ya jangkriknya dikasih irisan pepaya aja ya, jadi tempat jangkrik ini cemplungin irisan pepaya tipis gitu biar dimakan jangkrik, transplantasi ke jangkrik, masuk ke perut jangkrik, jangkriknya kasih burung. Caranya cuma itu. Kalau untuk vitamin apa biar cuma dia nggak drop aja, nggak ada istilah nyembuhkan, nggak ada ya, penyembuhannya mereka alami semua. Kalau dikasih obat khusus nanti malah seakan-akan sembuh tapi cuman pereda, takutnya saya gitu, ntar tiba-tiba mati gitu. Ya udah cukup 1 jam penjelasan kita. Dan tadi udah ada yang bunyi-bunyi ya, kita pamit dulu. Terima kasih telah menonton. Mungkin buat pengalaman, kalau burungnya baru main thread, wah itu tembakannya kerucuan tuh sangar ya, itu terus di strike murai batu. Jangan lupa tetap subscribe, di skip ya nggak apa-apa kalau nontonnya kelamaan, tapi kan ini pengalaman, jadi bukan panjang pendeknya durasi ya, tapi pengalaman. Terus memang sengaja saya mantau di sejam ini mana yang bunyi, mana yang kurang bunyi. Nah itu bunyi-bunyi tuh cuma itu guys. Jadi yang berharga pengalamannya, bukan durasinya ya. Tadi kalian skip tak apa-apa, dikit-dikit skip, yang penting jangan lupa di like, subscribe, di like aja nggak apa-apa lah, saya terima kasih. Kan ini unsurnya pengalaman, bukan cari uang lewat YouTuber ya. Gitu aja ya teman-teman ya. Terima kasih telah menonton, selamat pagi, selamat hari Minggu.